والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافق لنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh hasbunallah wa ni'mal wakil anqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang sangat cerah ini, di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Tsani. Kemarin kita sudah menyambut bulan Rabiul Awal dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang luar biasa, justru hari ini kita diperlihatkan bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan Timur Tengah yang sangat luar biasa, ya, kehidupan bernegara saudara-saudara kita di Palestina ini sedang memasuki masa-masa yang sangat kritis. 50 tahun berlalu, bagaimana penguasaan Zionis kepada saudara kita di Palestina membuat saudara-saudara kita, ya, tanah wilayahnya, kedaulatan bangsanya semakin hari semakin mengecil. Bahkan saat ini betul-betul, ya, tanah Palestina itu hendak dikosongkan. Apa dan bagaimana sebenarnya ketika Nabi masih hidup? Ketika Nabi masih hidup, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dan juga termasuk kita. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, walan tarda ankal yahud, dan tidak akan pernah senang-senangnya kepadamu hai Muhammad, yaitu siapa? Al yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mau mengikuti gaya hidup mereka. Qul inna hudallah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya adalah petunjuk yang datang dari Allah. Fa in ittaba'ta ahwa'ahum, maka jika kamu mengikuti kemauan mereka, ba'da ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu sebuah pengetahuan, ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir, ya, tidak ada jaminan dari sisi Allah engkau mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua
bahwa peristiwa yang terjadi di Palestina tidak sebatas pada peristiwa dua negara yang berebutan wilayah, juga tidak terbatas pada bicara tentang politik luar negeri. Kenapa demikian? Karena di Palestina itu ada satu bangunan istimewa buat umat Islam dunia. Di Palestina itu ada titik sejarah bagaimana Islam ini sempurna, yaitu sebuah bangunan yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya ini yang harus kita pahamin, ini Masjidil Aqsa. Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, bagaimana Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun di muka bumi? Maka Nabi kita menjawab bahwa yang pertama dibangun oleh Adam adalah Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua yang dibangun oleh Nabi Adam adalah Masjidil Aqsa. Selisih antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perseteruan yang terjadi di sana memang finalnya adalah ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu finalnya. Jadi berbagai macam cara, ya. Hanya karena ini rumah Allah, sebagaimana dulu Ka'bah juga pengen dihancurin sama seorang raja zalim yang namanya Abraha, maka Allah juga punya tentara, punya pasukan yang namanya burung ababil. Maka tidak bisa Abraham menghancurkan daripada Ka'bah atau yang dikenal dengan Masjidil Haram. Nah sekarang kita diperlihatkan bertahun-tahun mereka ingin menghancurkan, ingin menguasai wilayah Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya pasukan, punya tentara. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan biarkan hati kita kosong dari kepedulian terhadap masjid nomor 2 bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu ya merupakan perantara turunnya perintah sholat, di mana kita menjadi sempurna, agama kita menjadi kuat karena tiang agama adalah sholat. Dan proses sholat ini diterima, maka Masjidil Aqsa sebagai bukti sejarah. Dalam Al-Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sehingga kata Nabi, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ini yang ngasih nama Allah langsung. Kalau kita di kampung kita punya masjid yang ngasih nama siapa? Ya masyarakat, ustadznya, tokoh masyarakat. Ini kira-kira masjid kita apa nih? Oh, masjid kita namanya At-Taqwa ABC. Akan kita yang kasih nama. Jadi Masjid Aqsa ini punya peran penting. Dia ada di hati orang-orang yang beriman. Karena dia merupakan tolak sejarah bagaimana perintah sholat yang sangat luar biasa, perjalanan Isra di malam hari berakhir di Al-Aqsa, dan untuk mi'rajnya ke langit yang ketujuh bermula di Al-Aqsa. Maka para jamaah sekalian, ini bukan persoalan cuma dua negara yang berbatasan wilayah, tapi memang ada peringatan dari Allah. Kalau di sana mereka ingin menguasai Palestina, di luar Palestina ingin menguasai gaya hidup. Jadi jangan-jangan kita ini sebenarnya juga sudah terjajah oleh Yahudi Nasara. Cuman bukan wilayahnya yang diambil, tapi milah, gaya hidup, gaya berpikir. Ya, jangan-jangan nih kita juga sebenarnya sudah tersandra. Karena apa? Karena sistem ekonomi dunia ini merupakan hasil daripada program-program Yahudi. Kita tahu kan bahwa sistem perbankan di dunia ini pakai perbankan apa? Yahudi. Ya, kalau Islam nggak kenal uang kertas. Yang dikenal dalam Islam uang apa? Uang emas perak. Yang itu tidak bakal bisa ditipu. Bapak punya emas, sampai kapanpun emas itu jadi barang mulia. Kalau kertas, tergantung yang punya kuasa. Kalau yang punya kuasa
kertasnya pengen ditulis 1 juta, ya dia tulis 1 juta. Selembar kertas tergantung kekuasaan. Tapi kalau emas, biar yang punya emas ini orang miskin, tetap emas ini harganya nggak bisa diubah. Dalam bahasanya dulu uang dirham dan uang dinar. Nah, ini yang sekarang ini Islam tidak belum memasuki masa kejayaan itu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya Masjidil Aqsa ini adalah kiblatnya umat Islam yang pertama. Tolong diingat. Jadi Bapak Ibu kalau kita umroh nanti kita ada ziarah sekitar Madinah. Ada yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, kurang lebih 17 bulan. Ya, kemudian Nabi hatinya merasa kurang nyaman karena orang-orang Yahudi mereka menepuk dada. Mereka berkata, lihat Islam ikut-ikutan sama saya. Ngadepnya ngadep sana. Di sana kan ada tembok ratapannya Yahudi. Maka Nabi mengadu kepada Allah. Nabi merasa kurang nyaman sehingga pada saat itu turunlah perintah agar Nabi memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Maka pada saat itu lagi sholat, Nabi langsung muter. Sehingga masjid tempat beliau sholat, kiblatnya ada 2. Yang pertama menghadap Baitul Maqdis, yang kedua menghadap Ka'bah. Itu sejarahnya begitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka titipkan di lisan kita, di hati kita kepedulian kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita hanya sekedar membaca berita, tapi kita tidak pernah merasa bahwa itu sesungguhnya adalah kita, dan mereka adalah kita, dan kita adalah mereka. Makanya para jamaah sekalian, kita masih bersyukur ya kehidupan beragama kita di negeri tercinta ini masih diberikan kasih sayang oleh Allah, ibadah masih tenang, bekerja masih tenang, ya melaksanakan syariat agama tinggal maunya doang, masjid masih terbuka lebar, tempat-tempat wudhu masih gratis, pengajian pakai dilaksanakan tanpa ada persyaratan, dibuka umum. Tapi bagaimana di sana sholat saja sangat susah. Karena itu kesempatan ini saya mengajak kepada yang hadir, mari kita buktikan bahwa hati kita adalah saudara kepada mereka. Kita baca Al-Quran suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang sudah ratusan korban jiwa, ribuan yang luka-luka. Bahkan kalau kita lihat gambar terakhir ya, bagaimana bangunan-bangunan di jalur Gaza sudah sedemikian porak-poranda. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang telah meninggal dunia mendapat pahala syuhada dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit luka-luka ya diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, yang berjuang baik di dalam negeri maupun di negara-negara yang memberikan dukungan kepada Palestina, semua diberikan kemenangan sempurna oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menyimak firman Allah tentang perputaran kehidupan. Waktu pasukan Nabi sedang perang Uhud, ya, pasukan Nabi mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan Nabi sampai diriwayatkan giginya patah dan berdarah pelipisnya. Kemudian Allah turunkan suatu ayat yang mengingatkan ya kepada umat untuk tidak lemah dalam penderitaan, untuk tidak putus asa. Katakan dalam Al-Quran bahwa apa yang menimpa kamu hari ini, waqad massa qaumu, ya, apa menimpa kamu pada hari ini dulu juga pernah menimpa mereka. Orang-orang yang memusuhi Islam pada perang Uhud itu menang, tapi mereka juga pernah pedih waktu perang Badar. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami putar kehidupan ini agar setiap manusia bergiliran mendapat bagian-bagian. Saya ingin kepada para jamaah sekalian, seringkali kita
lupa ketika sehat, tapi kita begitu butuh sehat ketika kita sakit. Seringkali kita sedang luas waktu, kita biasa nggak sempat baca Quran, nggak sempat zikir, tapi begitu kita lagi sempit waktu, kita pengen baca Quran, kita pengen zikir. Seringkali ketika kita muda, kita lupa dengan umur kita, tapi begitu kita tua, kita bayang-bayang, coba kalau waktu muda saya, nah itu sudah begitu. Nah, apa yang hari ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagaimana mumpung kita ini masih diberikan segala kebaikan-kebaikannya. Pernah nggak para jamaah sekalian kita menghadiahkan sholat seumpama yang paling dekat ibu kita saja? Ketika ibu kita ngurus anaknya yang 6 orang, berapa Ramadan ibu kita tidak sempat puasa karena nyusui kita anak-anaknya. Berapa kali sholat tidak tertunaikan dengan sempurna ketika bajunya kena najis kencing dari anak-anaknya. Bisa nggak sekarang kita membayangin ya, kalau kita ke Palestina, ke jauhan, bisa nggak hari ini dalam keadaan kita punya keluasan waktu, ayat-ayat Quran yang begitu banyak yang hampir jarang kita baca, tasbih yang bergeletakan di mimbar, di depan musola, di rumah. Bisa nggak hari ini mengingatkan kita? Akankah peristiwa yang menimpa saudara kita di Palestina harus juga menimpa kita? Baru di situ kita pengen naikin ibadah. Waliya'lamallahu alladzina amanu, kata Allah. Kalau ada suatu peristiwa lagi diputar bergiliran, kata Allah, tidak lain Allah pengen melihat siapakah di antara kalian yang betul-betul beriman. Wattakhadha minkum syuhada, dan Allah akan mengambil, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin mengambil di antara kalian orang-orang yang akan mendapat pahala mati syahid. Jadi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, 2-3 bulan ke depan kita dapat giliran, tapi bukan perang. Kita dapat giliran yaitu melaksanakan pemilihan presiden. Tapi ini dampaknya sama seperti yang akan terjadi. Kalau di momen 3 bulan ini kita mengabaikan perintah agama, saya nggak tahu ya bagaimana lagi tentang keagamaan anak-anak cucu kita. Ya, bagaimana lagi tentang bagaimana nikmatnya ibadah. Bagaimana lagi tentang kita mewariskan kekayaan negeri bangsa kita. Ya, peristiwa demi peristiwa kita lihat kan, daerah-daerah pedalaman Sumatera, Kalimantan, sampai sekarang Masya Allah Pak, kalau kita melihat di Rempang itu ya, kita masih tidur pulas, tiap hari jaga, tiap malam jaga. Kalau kita di Jakarta nih Masya Allah, minum masih ada, mandi masih adem. Coba saudara kita di Jawa Tengah, jangan untuk minum, jangan untuk mandi maksudnya, untuk minum aja mereka ngantri panjang. Kalau kita masih bisa jalan-jalan sore biar capek, di Palangkaraya 2 meter, mata udah nggak bisa melihat. Hari ini saja sekolah dari TK sampai kuliah diliburkan. Tadi baru saya baca. Akibat ketebalan awan, asap. Yang saya lagi renungin, kalau itu digeser ke Jakarta, Masya Allah. Nah, terus kita masih seperti mereka, masih biasa-biasa saja. Ini kita takut. Takut, karena Allah juga Maha Kuasa. Nah, jadi apa Ustaz kompensasinya? Ayo, mumpung kita dikasih kenyamanan, ketenangan, ayo tingkatin ibadah kita. Jangan kita terus terlena melihat berita tapi nggak mendapat pelajaran. Cuman kalimat kesian banget, cuman kelihat kesian banget. Melihat ada seorang suami ngebunuh istri anak, waduh, zaman udah makin gila. Segitu aja lafaznya. Kita tidak isi dengan hati kita, ya Allah turunkan rahmat-Mu, ya Allah lindungi anakku, ya Allah. Zikir-zikir kita ini menjadi bagian penting sebagai bentuk keimanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian hidup kita. Ya. Setiap kita ini harus bisa dan ikhlas menerima jatah kehidupan kita. Ada banyak orang bisa menerima takdir Allah kalau yang bagus-bagus. Tapi ketika ada satu takdir yang kita tidak menyukainya, bagaimana kita bisa menerima dengan senang hati? Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi azza wa jalla,
man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala balaya falyaltamis rabban siwaya. Kata Allah, siapa-siapa saja seorang hamba yang tidak ridho dengan bagiannya, dengan ketetapan Allah, dan tidak sabar dengan ujian Allah, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, sekarang kita uji pada diri kita, apakah kita ridho, apakah kita senang dengan bagian kita. Bu, ibu kalau dipanggil sama orang yang sangat kita sukai, sangat kita cintai, kira-kira menengok apa membuang muka? Menengok. Bapak-bapak, seandainya kita ketemu sama orang yang kita senangi, jangankan dia manggil kita, kita sendiri pengen cari perhatian bahwa ada kita di sisi. Sekarang kita tanya sama diri kita pernah berjanji pada diri kita, raditu billahi robba, aku senang. Ridho itu artinya aku senang. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku senang. Kalau dibilang tadi kita senang sama orang, jangankan dia manggil, dia nggak manggil aja kita deketin, apalagi dia manggil, maka terburu-buru kita menghampirinya. Coba, adakah di hati kita kegirangan ketika Sang Mahadiraja panggil kita sholat maghrib? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan apa yang terjadi kalau sebelum maghrib ada yang banyak ngomong begini, maghrib kapan ya? Atau yang sering begini, begitu azan maghrib, udah maghrib aja. Mana yang sering terjadi biasa? Udah maghrib aja. Kita lagi ngobrol pada maghrib, tiba-tiba azan isya. Apa ucapan kita? Udah bisa aja. Kira-kira ucapan senang apa ucapan kecewa itu? Ucapan kecewa lah. Tapi dia bilang, raditu billahi robba. Saya senang Allah Tuhan saya. Kok Allah manggil nggak ada girang-girangnya? Ini sekarang budaya hidup kita ini, coba Bapak Ibu rasain. Kalau syahwat, kalau nafsu yang bagiannya itu kita tunggu betul. Apalah kira-kira umpamanya ada bazar murah, ya dibuka jam 8, kira-kira jam 7 udah ngantri belum? Udah ngantri. Wah, udah siap-siap. Ya, bazar murah. Tapi begitu kita bicara raditu billahi robba, aku redo Allah Tuhan saya, ini kita evaluasi coba. Maka tadi sholat sempat ditunda karena saya juga lebih nyaman ceramah jangan pada sholat, maksudnya biarlah nunggu dulu. Tapi memang nggak bisa tuntas ceramah di pabrik, orang bapak-bapak mau makan, mau istirahat. Tapi paling tidak saya hanya mengajak bapak-bapak ibu komitmen nggak sama janjinya sama Allah. Kan kita yang ngomong raditu billahi robba, bahkan ini adalah akidah. Kalau Bapak Ibu buka talqin mayit itu kalau mayat dikubur kan sebelum ditinggal dibacain talqin. Wahai fulan bin fulan, janganlah kamu takut, sekarang kamu ada di bawah kalang tanah. Sebentar lagi akan datang dua malaikat dari Allah. Maka jawablah dengan ucapan yang fasih, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Kemudian wa qul bi qaulin fasih, raditu billahi robba wa bil islami dinan. Ini kalimat tauhid, kalimat akidah. Tapi bayangkan kita udah setua ini nggak ngerti ucapan itu. Apa artinya ketika seorang suami bilang, istriku engkaulah satu-satunya wanita tercantik di dunia, tapi begitu tetangganya lewat, pandangannya menoleh ke tetangganya. Itu kan lagi viral tuh video tuh, suami istri jalan, tiba-tiba suaminya tabrakan perempuan, tasnya jatuh, terus diambilin. Pas diambilin, istrinya ngelihat nggak senang, tasnya dijatuhin, diambil sama suaminya, kacamatanya dijatuhin, diambilin kacamatanya, sapu tangannya dijatuhin, terus nggak berhenti-berhenti. Akhirnya suami balik kanan, itu perempuan yang sebelah tasnya dijatuhin, diambil dijatuhin lagi, baru senang bininya. Apa barometer kita nyenengin Allah? Sedekah banyak kita nggak punya duit, betul? Kali gitu pengen bangun masjid musola, udahlah satu saja. Sebelum selesai azan atau sebelum azan, coba kita datang dengan penuh bangga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Ustadz nggak bisa, gampang, jangan tiap hari. Satu saja dipegang. Sholat paling hebat dalam sepekan sholat apa coba?
Sholat Jumat dalam sepekan. Bapak coba buktikan sama diri sendiri bahwa Jumat ini hari yang sangat bahagia. Jumat ini lebarannya malaikat. Jumat ini lebarannya orang beriman. Coba Bapak berani nggak gitu? Ya kita coba gitu kan. Pagi hari Jumat udah mandi. Ya Allah, nawaitul ghusla yaumul Jumat. Kemudian bawa gamis, bawa kokok. Coba mulai disetel nih. Pak, mau kemana Bang Yamat? Ini kan hari Jumat. Saya mau ketemu Allah. Coba dibikin rekayasa. Disandiwarain. Nggak apa-apa kita sandiwarain. Ustaz, saya kan orang biasa. Ntar kalau pakai gamis kayak Ustaz. Jangan gitu-gitu. Coba Bapak bayangkan nanti Bapak akan mendapatkan energi cinta kepada Allah. Saya ingin kita negara yang penuh rahmat ini, ayo kita taikin makom-makom kita, sehingga begitu kita berdoa, doa kita setingkat para wali. Amin. Ya orang ibadahnya paling enak, coba ngaji nggak ada yang ganggu. Sekarang Bapak Ibu datang maulid dimanapun, ditanya nggak anggota pengajian mana? Enggak, kita duduk nggak kenal, tetap aja begitu makanan keluar dapat nasi kebuli. Itu artinya nikmat beragama paling hebat itu di Indonesia. Lo bayangin Bapak kerja tapi ada kegiatan taklim begini, coba kan secara aturan pun namanya kerja, nggak ada pengajian nggak apa-apa. Tapi kan ini nyaman, perusahaan punya izin, pengurusnya juga. Nah, maka kita tidak bahas semua, tapi Bapak Ibu ingat kita punya akidah, punya komitmen ada 5. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana. Nanti kita bahas. Nanti Bapak Ibu cari kira-kira nih komitmen saya udah deal apa belum? Ya, kalau ibarat orang kerja mah sebelum keringat keluar MOU-nya jelas. Jangan main kerja aja, dengar-dengar sebulan dapat 10 juta, begitu gajian 2 juta, marah apa senang? Marah apa senang? Marah. Terus kita komplain sama perusahaan, kata perusahaan, lah kan situ tanda tangan perjanjian. Rupanya kita nggak baca perjanjiannya. Cuma dengar kalau gaji sebulan 10 juta, di perjanjiannya 2 juta, kita tanda tanganin. Coba, yang salah dia apa kita? Kita main tanda tangan aja, nggak ngerti bacaan, salah. Sebelum kita nanti menghadap Allah lewat kematian, coba tuh akidah tadi kita perbaiki, kita pahami ya. Karena inilah barangkali puncak perjalanan kita. Dunia hanya tinggal bacaan, dunia hanya tinggal sejarah yang dibaca oleh orang setelah kita. Tapi begitu kita masuk ke dalam kubur, urusan kita masing-masing sama Allah. Nah, makanya peristiwa yang terjadi di belahan lain ini setidaknya semakin menambah syukur kita. Kemarin Pak, saya dapat japri dari teman-teman di Pandeglang. Pandeglang ini memasuki musim bulan ke-6 udah mulai kering. Pandeglang, kan ada pegunungan tuh di sana. Ada Gunung Karang, ya kan? Tapi ini udah mulai semakin surut. Analisa mengatakan bahwa ini memang memasuki masa-masa panas yang berkepanjangan, dan itu bisa roh nubuahnya udah ada yang memang. Nanti akan ada fitnah panas berkepanjangan, nanti akan ada dajjal yang disuruh minta turun hujan, dia turunin hujan. Sampai dajjal bilang saya Tuhan, terus ada seorang pemuda bilang, kalau Tuhan coba bisa nggak hidupkan ibuku, lalu ibunya dihidupkan. Itu kehebatan dajjal begitu. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya namanya disebut Dajjal, Al-Masihid Dajjal. Nah, Al-Masih itu orang yang nyentuh itu bisa hidup. Nah, kalau Nabi namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu juga pernah ngidupin orang dan pernah ngobatin penyakit hanya diusap. Al-Masih artinya menyentuh atau menyapu. Cuman kalau Nabi Isa Al-Masihnya di awal, Al-Masihnya di belakang. Isa Al-Masih gitu. Kalau Dajjal Masihnya di depan. Ya, seperti kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjal itu kehebatannya di depan. Makanya kita semua terbuka. Cuman satu tandanya yang nyata, di jidatnya ada kalimat apa? Kafir, gitu ya. Terus ketika seorang syekh sedang menjelaskan kepada mahasiswanya, seorang mahasiswa bertanya, ya syekh, bagaimana mungkin dengan nyata tulisannya kafir, tapi kita beriman? Bagaimana mungkin kita melihat matanya satu, di jidatnya kafir, tapi kita tetap beriman?
Bagaimana neranginnya? Kata Syekh, seperti sekarang saya juga bingung. Bagaimana mungkin kalian membacanya akan merusak jantung, akan merusak pernapasan, mengganggu kehamilan, tapi kalian tetap melakukan hal itu. Paham sih ya? Si murid bertanya, bagaimana mungkin nanti ketika ada Dajjal, tulisannya kafir, matanya hitam, matanya satu, tapi kita tetap percaya. Seakan nggak ngerti tulisannya. Si saya bilang gitu. Sekarang aja udah ada. Bagaimana mungkin kalian bisa membacanya, dapat merusak jantung, dapat mengganggu kehamilan, tapi kalian tetap melakukannya. Diam dia tuh. Ya emang udah kena Dajjal kita. Paham ya, paham ya? Ya diam. Ini maksudnya itu udah ada tanda Dajjal itu. Kita tuh nggak ngerti. Kita yang baca, tapi kita yang nggak ngerti. Nah, maka saya bilang, apakah pola hidup kita ini Rasulullah atau Yahudi sekarang? Coba. Apakah yang kita lakukan itu juga ada sunnah Rasulnya? Kan juga nggak jelas. Mulai kita menata hari jangan-jangan kita seperti yang Nabi katakan, kalian nanti banyak, tapi kalian terus diajak oleh mereka sampai masuk ke lubang di nyawa, kalian tidak pernah menyadari. Nah, ini kita takut. Makanya ngaji penting, sholat berjamaah penting, zikir penting. Ya jangan sampai ditinggal. Sebab ketika kita udah pulang menghadap Allah, putus semua urusan dunia. Apapun punya kita udah bukan punya kita. Apapun pengikut kita udah bukan pengikut kita. Kita datang ke Allah nafsi. Yuk kita baca Fatihah buat diri kita masing-masing. Semoga semakin hari bertambah usia, semakin bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita bertambah ilmu juga semakin juhud hidup kita, dan kita bermohon agar kehidupan kita Allah akhiri dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya rabbal alamin. Demikian terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas salah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.